Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Pada hari ini hari ke-8 dari pembongkaran Masjid Besar Al-Huda Manta. Alhamdulillah pembongkarannya sudah mencapai 90%. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, keperluan kita yang 800 juta untuk tahap 2 alhamdulillah sudah sekitar 20%, ya. Jadi sekitar 20%. Sekitar 80 juta sudah kita dapatkan. Dari itu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kesempatan besar kita bersama-sama berjuang menanamkan amal kita yang insya Allah tidak akan pernah rugi orang yang memberikan hutang kepada Allah. Satu ketika baginda Nabi SAW bersabda, siapakah yang mau memberikan Allah berhutang? Maka para sahabat terkejut, ya Rasulullah, bagaimana bisa berhutang? Waktu ayat turun tentang Allah berhutang, itu para sahabat banyak bertanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberikan hutang kepada Allah dengan hutang yang baik? Maka sahabat itu sampai heran-heran, bagaimana Allah berhutang? Maka Rasulullah bersabda, di saat kamu menggunakan hartamu untuk memperjuangkan agama, memperjuangkan keagungan Allah, memperjuangkan agama Allah, maka saat itu kamu sedang memberikan Allah berhutang. Maka apa janji Allah? Fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah. Maka dia akan membalas hutang tadi itu dengan berlipat ganda. Kita tahu bahwa kalau orang berhutang kemudian dilebihkan, itu jadi riba, kecuali tidak ada perjanjian. Tapi bahkan riba itu sebagaimana yang kita tahu bahwa ada yang berlipat 2, berlipat 3. Tapi bagaimana dengan riba yang Allah janjikan? Fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah. Maka dia akan melipat gandakan hutangnya itu dengan berlipat ganda. Bagaimana lipatannya? Dalam ayat lain Allah berfirman, "Famasaluhu kamatsali masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil." Jadi lipatannya itu seperti satu benih yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai itu 100 biji. Berarti satu biji jadi 7 tangkai, satu tangkai 100 kali 7, 700. Jadi lipatan balasan Allah kalau kita memberikan Allah berhutang itu 700 kali lipat. Bayangkan jamaah muslimin rahimahullah, di mana orang berhutang 1 juta dibayar 700 juta. Sudah hukumnya riba lagi dan tidak mungkin lagi. Tapi di sisi Allah satu-satunya riba yang halal, yaitu balasan yang Allah berikan atas hutangnya. Fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah. Dia akan membalas hutangnya tadi itu dengan berlipat ganda. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, ada satu hal yang sangat penting, bahwa setan itu selalu membisikkan setiap orang yang ingin berkorban, bersedekah, berinfak itu, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu membisikkan kepada kamu kefakiran. Jadi di saat orang ingin berinfak, ingin bersedekah, ingin menyumbang, maka setan bilang dalam hatinya, nanti harta kamu kurang, nanti kamu rugi, kamu bisa fakir. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan selalu membisikkan kamu untuk berbuat fahsya. Ayo, apa itu fahsya? Fahsya di sini adalah al-bakhil, menahan harta. Itu bakhil, itu fahsya. Orang anggap bahwa fahsya itu sebagian besar berbuat maksiat berupa minum khamar, berjudi, mencuri. Tapi ada fahsya. Ada fahsya khusus dalam ayat ini yang kedudukannya sama dosanya. Apa itu? Bakhil, menahan harta yang Allah titipkan tidak digunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan setan seperti itu. Wa ya'murukum bil fahsya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kalau kamu keluarkan hartamu, Allah berjanji kepada kamu, wallahu ya'idukum maghfiratan, ampunan. Maghfiratan minhu wa fadla, dan balasan yang lebih atas rezeki yang kamu keluarkan.
Dua Allah bisikkan, dua setan bisikkan, dua Allah janjikan. Dua setan bisikkan, dua Allah janjikan. Yang dibisikkan setan apa? Kefakiran, kemiskinan, kesusahan kalau kamu berinfak. Yang dibisikkan setan itu apa? Kebakhilan, tahan hartamu, tumpuk dia, akan menjadi beban di akhirat kelak. Sedangkan janji Allah kalau kita keluarkan itu dua. Pertama, ampunan. Hadirin rahimakumullah, sebagian besar kaum muslimin menganggap bahwa ampunan Allah itu didapat dengan hanya beristighfar. Ya Allah, hamba minta ampun, astagfirullahaladzim. Itu dosa yang bisa dilihat, dosa yang bisa dihitung. Kalau bahasa klarifikasi ulama itu dosa yang kecil-kecil. Walaupun kata sebagian ulama tidak ada dosa itu kecil kalau terus-menerus. Tetapi dalam ayat ini yang disebutkan tadi itu, ampunan yang didapatkan dengan istighfar itu adalah dosa-dosa yang khilaf kita kecil. Kalau dosa yang besar itu harus dengan taubat. Nah, salah satu di antara dosa besar itu diampuni oleh Allah adalah dengan berinfak. Wallahu ya'idukum maghfirah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kok bisa dengan berinfak itu dosa-dosa dijanjikan diampuni oleh Allah? Kenapa? Karena satu contoh, kaum muslimin rahimakumullah, kita lalai dalam sholat. Banyak sholat yang kita tinggalkan. Kita lalai dalam berzikir. Kita lalai dalam baca Al-Quran. Tapi kaum muslimin infakkan hartanya, masjid berdiri. Berapa ribu orang baca Al-Quran, berapa ribu orang sholat, berapa ribu orang mohon ampun kepada Allah. Maka siapa mandalla ala khairin kafailih, siapa yang menjadi sebab satu kebaikan itu, Allah akan kasih pahala yang sama kepada pelaku sebab tersebut. Kita yang mengeluarkan di masjid itu, orang baca Quran ribuan, Allah kasih kita juga pahala baca Al-Quran. Orang bertaubat minta ampun kepada Allah ribuan kali, ratusan ribu kali istighfar, kita juga dapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Jadi kaum muslimin muslimat rahimahullah, kesempatan besar. Perkara kedua yang dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimin wa muslimat illa rahimahullah, yaitu menganggap bahwa berinfak itu bisa nanti-nanti. Ketahuilah kaum muslimin rahimahullah, berinfak itu nilainya tergantung dari kebutuhan. Nilai itu tergantung dari kebutuhan. Dalam firman-Nya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau firman yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatal, wa kullan wa'adallahu husna. Tidak sama orang yang berinfak sebelum Futuh Mekah dan berjuang sebelum Futuh Mekah dengan orang yang berinfak dan berjuang setelah Futuh Mekah. Jadi ayat ini turun waktu itu Rasulullah sedang berjuang di Madinah. Mekah belum ditaklukkan. Perjuangan sangat membutuhkan harta, benda, pikiran, materi, material, semua dibutuhkan. Jadi orang yang menginfakkan saat itu, saat dibutuhkan, itu Allah katakan tidak sama. Begitu Mekah ditaklukkan, orang-orang berbondong-bondong dalam Islam, orang berinfak, bersedekah, itu sudah hampir-hampir sudah tidak dibutuhkan. Jadi nilai pun seperti itu. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, maka dari itu kesempatan sekarang terbuka lebar. Saat ini dibutuhkan 100, 200 ribu, 10 ribu, 20 ribu, 1000, 2000. Yang ada di rumah, ada kotak amal yang kami kirim khususnya kaum mukim Masjid Besar Udamantang. Itu dimasukkan, sisa belanja dikumpulkan, kita kebersamaan. Itu tidak akan sama nilainya bila besok rumah Allah telah berdiri megah, baru kita ingin menyumbang apa, dapat pahala, tapi tentunya tidak sama dengan apa yang dibutuhkan sekarang. Dari itu kaum muslimin muslimat rahimahullah, saya seru untuk diri saya sendiri, keluarga saya dan kita semua, mari kita sama-sama jangan sampai ketinggalan dalam fastabiqul khairat. Demikian sedikit pemberitahuan dari lokasi pembangunan Masjid Besar Udamantang. Semoga kita semua dalam rahmat Allah dan hidayahnya, dan dimudahkan rezeki, diluaskan dan dibukakan hati kita untuk sama-sama berjuang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.